Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Pada hari ini kita laksanakan pertemuan. Dari dalam pertemuan ini sebentar kita melaksanakan kegiatan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan praktik kinerja yang saya pilih di PMN. Nah, pada saat ini ya saya memandu kegiatan refleksi ini. Jadi sasarannya sebentar adalah pengembangan kompetensi guru. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Jadi ada dua sesi yang kita laksanakan dalam pertemuan ini sebentar. Yang pertama, saya sedikit menyampaikan materi berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua sebentar kita melakukan sesi refleksi terhadap program pengembangan kompetensi guru yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan, yang sudah Bapak Ibu Guru laksanakan selama ini. Mungkin saja kegiatan itu melalui PMN, berarti kalau PMN itu dia bersifat online, kemudian mungkin saja kegiatan offline-nya berupa kegiatan MDB tingkat sekolah, kemudian kegiatan di komunitas pelajar, tingkat sekolah, kemudian MDB tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Nah, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi ini target perilaku yang saya pilih kemarin. Kemudian upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu Guru, apa itu refleksi kompetensi? Refleksi kompetensi adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan mengikuti refleksi kompetensi di PMN, Bapak dan Ibu Guru akan mendapatkan rekomendasi belajar yang telah disusun berdasarkan level kompetensi yang Anda miliki agar kompetensi pendidik sesuai dengan model kompetensi Kemendikbudristek. Jadi ini sudah dituangkan dalam Perdirjen GTK nomor 26 tahun 2023. Nanti Bapak Ibu silakan membaca ya Perdirjen GTK ini nomor 26 tahun 2023 tentang kompetensi. Nah, di PMN Bapak Ibu sudah tersedia refleksi kompetensi. Ya. Nah, siapa yang berhak mengikuti kegiatan ini? Yang pertama adalah guru PNS. Ya. Kemudian guru komite atau guru non ASN juga bisa ya mengikuti kegiatan refleksi kompetensi yang ada di PMN. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah pedagogi. Dari pedagogik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, kemudian berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik.
Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai dengan kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, yaitu kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru, ini adalah 4 kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ya, ada apa tadi? Pedagogi, dan profesional. Nah, untuk penjabaran lebih lanjut ya, nanti Bapak Ibu buka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah, berkaitan dengan kompetensi guru. Nah, ini model kompetensi guru Bapak Ibu menurut Perdirjen GTK nomor 26 tahun 2003 ini. Ya, model kompetensi guru. Jadi deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Ya. Kemudian guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian ASN yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap, ya, perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian ini ada model kompetensi guru. Yang pertama pengembangan instrumen, kemudian pengembangan materi dan instrumen, kemudian lainnya. Nanti ini saya share materinya ke Bapak Ibu. Nah, kemudian pengertian kompetensi tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini rincian kompetensi dan indikatornya. Di kompetensi pedagogi Bapak Ibu itu ada 3 subindikator, kemudian 5 subindikator dan 5 subindikator, ya. Itu untuk asesmen, umpan balik dan laporan yang berpusat pada peserta didik, kemudian pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, kemudian lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Ya, nanti sekali lagi saya sampaikan bahwa materi ini saya share ke Bapak Ibu. Nah, ini level kompetensi, ya. Level 1 ini paham. Kemudian level 2-nya dasar, level 3-nya menengah, level 4 mumpuni, level 5 ahli. Jadi ada 5 level kompetensi.
Oke, mungkin itu sekilas materi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu berkaitan kompetensi guru. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua Bapak Ibu. Di sesi kedua ini kita melakukan refleksi terhadap refleksi terhadap program pengembangan kompetensi guru. Nah, program pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu, kita bisa klasifikasikan saja, ada dua ya. Yang pertama yang bersifat online, kemudian yang kedua yang bersifat offline. Nah, kegiatan online yang Bapak Ibu bisa ikuti, misalnya apa? Yang ada di PMN, ada pelatihan mandiri, kemudian apa lagi? Webinar, apa lagi? Seminar ya, kemudian loka karya, kemudian praktik baik, ya, kemudian komunitas belajar. Jadi ada kegiatan dari komunitas belajar yang bersifat offline juga, ya. Kemudian ada juga yang bersifat online, ya. Dan Bapak Ibu pasti sudah buka, ya, PMN itu. Jadi di PMN ini banyak sekali ya, program untuk meningkatkan ya kompetensi, ya, banyak sekali ya kegiatan ya di PMN itu. Bisa juga Bapak Ibu menonton video inspirasi dari Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Nah, intinya Bapak Ibu harus aktif ya, aktif untuk ya, berselancar di PMN. Karena di PMN ini banyak kegiatannya, kemudian banyak video inspirasinya, ya, kemudian banyak kegiatan praktik baiknya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada kita semua untuk melakukan refleksi terhadap pengembangan program pengembangan kompetensi guru yang Bapak Ibu sudah ikuti atau Bapak Ibu guru sudah laksanakan kegiatannya selama ini. Nah, apakah kegiatan ini ya bermanfaat bagi Bapak Ibu? Kemudian, kalau misalnya bermanfaat, apa pengaruhnya terhadap peserta didik? Apakah dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas sudahkah berpusat pada peserta didik? Dari kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan refleksi pengembangan kompetensi guru yang pernah saya lakukan sebelumnya di PMN. Untuk mengembangkan kompetensi saya belajar pelatihan mandiri di PMN yang berjudul Merdeka Belajar. Dan puji Tuhan, dari pelajaran yang saya ikuti ada banyak manfaatnya. Salah satunya itu kita sebagai guru bukan hanya bisa mengajar saja di kelas, tapi kita harus memahami karakteristik dari peserta didik. Dan pembelajarannya harus
berpusat pada peserta didik. Dari pelatihan mandiri yang saya ikuti, saya juga menemukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap kali kita melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, kita bisa melakukan yel-yel. Di sela-sela kegiatan kita melakukan yel-yel untuk agar peserta didik tidak jenuh. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, Ibu Ella tadi sudah melakukan refleksi terhadap pengembangan kompetensi yang ia sudah lakukan di PMM dengan mengikuti kegiatan pelatihan mandiri. Saya beri kesempatan juga kepada kita semua untuk memberi tanggapan terhadap refleksi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ella ini tadi. Saya beri kesempatan kepada kita. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Ibu Ella tadi tentang apa tadi judulnya, tentang Merdeka Belajar yang bersifat atau yang berpusat pada siswa. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kira-kira metode apa yang Ibu gunakan sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu dapat berpusat pada siswa. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Maksi. Pertanyaannya tadi, metode apa yang diterapkan di kelas agar pembelajarannya berpusat pada peserta didik? Saya selaku guru matematika, saya biasa menerapkan model problem based learning atau PBL, di mana kita memberikan masalah kepada siswa, kemudian meminta siswa menyelesaikan masalah tersebut. Siswa bisa menyelesaikan masalah dalam bentuk kelompok, kemudian mereka menampilkan atau mempresentasikannya di depan teman-teman yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Jadi itu tadi umpan balik ya, refleksi yang disampaikan oleh Ibu Ella. Apakah kegiatan itu berdampak kepada siswa? Dan jawabannya tadi bagaimana? Adakah dampaknya kepada siswa? Oke. Dampaknya apa? Positif atau negatif? Dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Kira-kira dampak positif dari kegiatan ini apa? Biasanya kalau seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, ketika saya menerapkan model PBL di mana kita memberikan permasalahan kepada siswa, kemudian kita meminta siswa
siswa akan bekerja sama memberikan ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di situ mereka dituntut untuk saling bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi intinya bahwa setelah itu lalu mengikuti pelatihan mandiri dari PBM, pembelajaran di kelas ada dampaknya pada siswa. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa kegiatannya belajar materi, kemudian melakukan aksi nyata, ya, kemudian menerapkannya di dalam kelas. Jadi pembelajaran di kelas berpusat pada peserta ini. Jadi terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan refleksi perkembangan kompetisi guru yang sudah ia ikuti selama ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menyampaikan refleksinya. Ibu Asih, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk program pengembangan kompetensi guru yang saya ikuti tentang program pengembangan kompetensi guru itu secara offline. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan MGMP tingkat kecamatan. Jadi dalam kegiatan MGMP ini kita akan dilatih cara menyusun soal, misalnya soal-soal host. Kemudian dampaknya itu, jadi soal tersebut dapat digunakan di setiap sekolah yang termasuk dalam sekolah-sekolah yang termasuk dalam MGMP tersebut. Kemudian di sini siswa juga dilatih untuk menganalisis cara mengerjakan soal hoax. Nah, di sini dampak negatifnya, jaraknya itu jauh dari sekolah asal ke lokasi MGMP. Kemudian membutuhkan waktu yang banyak, misalnya dalam menyelesaikan kegiatan MGMP dan penyusunan soal itu membutuhkan waktunya itu 2 sampai 3 hari. Oke, terima kasih. Mari kita beri. Baik, yang dilakukan oleh Ibu Asih tadi, dia mengikuti kegiatan offline berupa kegiatan MGP tingkat kecamatan. Yang sudah dia refleksikan tadi bahwa kegiatan itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positif yang disampaikan tadi adalah guru dilatih, ya, guru dilatih untuk menyusun soal dengan level tinggi. Kemudian siswa juga dilatih untuk mengerjakan soal ya levelnya juga tinggi, host. Nah, sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini, jadi yang pertama adalah waktu. Itu membutuhkan waktu karena mengumpulkan teman-teman MGMP di Kecamatan Doso ini, kita tahu bahwa topografi Kecamatan Doso ini ya lumayan ekstrim. Jadi mungkin membutuhkan waktu untuk berkumpul, untuk bertemu teman-teman dari sekolah lain. Jadi mungkin ada tanggapan dari refleksi yang sudah disampaikan oleh Ibu Asih ini berkaitan dengan dampak, apakah kegiatan ini berdampak pada peserta didik atau tidak? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ibu Asih tadi sudah merefleksi pengembangan kompetensi guru secara offline, jadi khususnya untuk menyusun soal hoax. Pertanyaannya, apakah di rumpun itu teman-teman guru memberikan trik cara menganalisis atau mengerjakan soal hoax terhadap kita, atau kita hanya kasih soal yang bentuk hoax saja? Karena rata-rata murid kita itu ada yang medium,
medium high, medium, ada yang low. Maksudnya saya di sini, apakah di rumpun itu beri trik atau metode cara menganalisis soal hoax? Terima kasih. Pak Dinas. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Hilde. Jadi kita tahu dalam kegiatan MGMP ini kan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran. Di sini kita akan dilatih yang pertama tadi kita dilatih bagaimana cara menyusun soal hoax. Nah tentunya juga di sini juga kita akan dilatih sesama rumpun teknik-teknik atau trik-trik yang digunakan dalam menyusun soal hoax, dan teknik atau trik juga digunakan dalam menganalisis atau menjawab soal-soal hoax. Jadi melalui kegiatan MGMP ini juga bisa memudahkan kita dalam penyusunan soal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada umpan balik lagi terhadap refleksi yang disampaikan oleh Ibu Asih. Silakan. Tidak ada. Kira-kira apa dampak positif atau apa yang mempengaruhi siswa dari kegiatan MGMP? Dampaknya pada siswa? Dampaknya pada siswa, jadi siswa itu bisa mengetahui cara menganalisis atau menyelesaikan soal-soal yang bertipe hoax. Jadi mereka bisa dilatih untuk menjawab soal-soal yang dengan level tinggi tadi, yaitu soal-soal hoax. Jadi peserta diuji ya, kami dilatih di penyusunan asesmen akhir ya, akhir sekolah. Jadi peserta didik atau murid menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sehingga dia bisa dikategorikan apakah dia termasuk orang yang memiliki kemampuan atau memiliki pemikiran tinggi, berpikir tinggi, karena soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tadi soalnya bersifat hoax ya, dari level tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu dampaknya pada peserta didik. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kompetensi guru ini. Saya beri kesempatan. Kalau dari saya lagi Pak, mohon maaf. Ada tambah lagi refleksi pengembangan kompetensi guru yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan di PMM juga. Saya menonton video inspirasi yang ada di PMM. Di situ banyak sekali video yang berkaitan dengan pembelajaran, di mana pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas, bisa juga memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melakukan pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, video inspirasi bahwa pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Mungkin ada umpan balik berkaitan dengan ini. Nah, intinya tadi bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa peserta didik. Ya, sasaran utamanya adalah peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, kita harus berhamba kepada siswa. Kita harus berhamba kepada siswa untuk mencapai ya kebahagiaan, bahkan keselamatan dari siswa. Kita harus menghargai siswa, ya. Kita harus menghormati siswa dengan cara apa? Kita harus memahami kebutuhan belajar mereka. Ya, jadi
kurang lebih seperti itu makna dari refleksi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Dari kegiatan ini, kira-kira apa rekomendasi kita ke depan? Apakah kita perlu meningkatkan kompetensi yang kita miliki, atau kita bertahan dalam zona aman ini? Silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Apakah Bapak Ibu perlu belajar lagi, perlu tingkatkan lagi kompetensi yang dimiliki, baik itu kegiatan yang di PMM maupun kegiatan yang kita buat di komunitas belajar, kemudian di kegiatan MGMP, tingkat sekolah, tingkat kecamatan, ataupun di tingkat kabupaten. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, kita sebagai guru yang jelas kita harus belajar terus tanpa henti. Orang bilang long life education, belajar sepanjang hayat. Apalagi dengan sekarang ini adalah kemajuan teknologi, maka kita juga harus ikut dalam perkembangan zaman saat ini. Jadi kita tidak boleh merasa tertinggal dengan informasi-informasi yang terbaru. Maka alangkah baiknya kita sebagai guru itu tetap atau selalu belajar untuk memperoleh informasi-informasi baru. Terima kasih. Oke, belajar sepanjang hayat. Jadi kita pun juga demikian, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya menyuruh peserta didik kita, kamu harus belajar, kamu harus belajar. Tapi kita tidak melihat ke dalam. Apakah saya sudah menyiapkan materi sebelum masuk kelas, atau saya hanya membaca saja di buku teks, baca saja materinya, bahkan dari kata pengantar sampai di daftar pustaka. Jadi ini refleksi yang sangat penting untuk kita. Dan tadi sasaran dari refleksi guru ini tadi untuk meningkatkan kemampuan kita terhadap tantangan zaman sesuai dengan perkembangan zaman kita. Kalau misalnya sekarang zaman online, terpaksa kita harus adaptasi. Bagaimana cara adaptasinya? Ya, kita harus perlu kembangkan kemampuan kita dengan cara belajar. Bisa belajar melalui PMM itu, kemudian banyak fasilitas kita misalnya YouTube,